Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita kembali bersama-sama boleh datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengikuti persekutuan doa malam hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita meminta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang sudah memeliharakan kehidupan kami, Allah yang sudah memimpin setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur di malam hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berelasi dengan Tuhan melalui persekutuan doa ini. Tuhan, kiranya Engkau sendirilah yang memimpin dari awal sampai akhir persekutuan ini, dan setiap kami yang mengikuti persekutuan ini, biarlah kami boleh membawa hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan setiap kita, bahkan kepada Allah Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan menguatkan setiap kita. Mari saya mengajak kita sekalian menaikkan pujian, Bapa di surga, hatiku bersyukur. Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah sepanjang minggu ini hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Mari kita minta pengampunan daripada Tuhan, dan kita minta pertolongan Roh Kudus supaya malam hari ini mengajarkan kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita juga bersyukur atas kesetiaan Tuhan dan setiap karyanya di dalam hidup kita, sehingga hari ini kita masih boleh ada sebagaimana adanya kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan Engkau memeriksa hati, pikiran, setiap perbuatan kami. Jikalau Engkau mendapati ada hal yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, mohon Engkau memberikan pengampunan-Mu. Biarlah belas kasihan, kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kami. Kami menyadari ya Tuhan ada banyak keterbatasan, kelemahan yang kami lakukan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni kami. Biarlah pada malam hari ini kami dilayakkan untuk datang bersama-sama menaikkan doa kami, pujian kami di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau juga tolong kami. Biarlah Allah Roh Kudus mengajarkan kami boleh berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga setiap doa yang kami naikkan pun boleh
berkenan kepada Tuhan dan Tuhan yang menjawabnya. Bapa, kami juga bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan itulah yang terus menguatkan kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk setiap karya Tuhan di dalam hidup kami. Yang sudah menghibur, menguatkan, bahkan memimpin kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, di situ kita merasakan ketenangan daripada Tuhan. Di situ kita merasakan kehangatan dan sukacita daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian Dekat Pelukan Allah. Kita naikkan ayat pertama dan kedua. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Saudara, mari kita bersama-sama mendoakan agar setiap jemaat memiliki rasa lapar rohani terhadap firman Tuhan, bahkan terlebih kepada Tuhan sendiri. Mari kita doakan biar setiap jemaat hidup penuh dengan penyerahan dan ketergantungan kepada Yesus, supaya kita dimampukan untuk melakukan perintah-perintahnya. Mari kita juga berdoa pemuridan yang sedang dikerjakan di tengah gereja kita dapat membawa pertumbuhan dan perubahan hidup bagi setiap jemaat, supaya semakin serupa dengan Kristus. Doakan juga agar gereja kita tetap berpegang teguh dan berlandaskan firman Tuhan di tengah situasi yang tidak pasti ini. Saudara, kita terus berdoa juga untuk kelancaran proses pembangunan GKPJ Cabang Tungkal. Kita berdoa bagi kesehatan panitia pembangunan dan dana yang dibutuhkan. Mari kita menaikkan ketiga pokok doa ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dengan satu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau menolong agar setiap jemaat kami memiliki rasa lapar rohani terhadap firman Tuhan. Punya kerinduan untuk senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan. Punya kerinduan untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Memiliki satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan, Engkau juga tolong setiap jemaat kami boleh hidup di dalam penyerahan diri yang total dan ketergantungan sepenuhnya kepada Kristus yang hidup, yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang memampukan kami untuk menjalankan perintah Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami sungguh datang kepadamu, mengucap syukur untuk setiap pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk gerakan pemuridan yang ada di tengah gereja kami. Biarlah gerakan pemuridan yang ada di gereja kami ini pun boleh membawa jemaat memiliki satu perubahan hidup di dalam keberadaan mereka sebagai orang percaya. Tuhan, Engkau yang akan tolong supaya makin hari kehidupan jemaat boleh semakin serupa dengan Engkau. Tolong juga ya Tuhan agar gereja kami secara khusus boleh tetap
berpegang tak teguh dan berlandaskan firman Tuhan. Di tengah-tengah pengajaran kami, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, kami boleh berdiri teguh di atas dasar yang teguh. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja cabang Tungkal yang sudah memulai pembangunan gereja. Tuhan, kami terus berdoa untuk proses pembangunan yang sedang berlangsung ini. Kiranya Tuhan Engkau memimpin, boleh berjalan dari awal sampai akhir, dipimpin oleh Tuhan dan boleh selesai sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati untuk panitia pembangunan yang ada, berikan mereka kesehatian. Tuhan, Engkau juga menjauhkan orang-orang yang akan menghalangi pembangunan ini. Engkau juga yang akan menolong segala rintangan, halangan itu boleh teratasi. Kami juga terus berdoa menyerahkan kebutuhan dana. Tuhan, Engkau yang mencukupkan bagi pembangunan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita naikkan pujian ini, ayat yang ketiga. Ketika kita dekat dengan Bapa, kita akan merasakan ada sukacita di dalamnya. Sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Saudara, kita juga bersyukur pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi untuk COVID-19. Mari kita doakan pelaksanaan vaksinasi yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah. Kita berdoa juga untuk ketersediaan vaksin yang ada dan juga kesadaran masyarakat untuk ikut divaksin. Supaya makin hari kondisi pandemi ini boleh semakin baik. Kita berdoa bersama-sama menyerahkan pokok doa ini di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur sampai saat ini pemerintah kami tidak henti-hentinya mengusahakan vaksinasi bagi COVID-19 ini. Tuhan, kami terus berdoa pelaksanaan vaksinasi ini boleh berjalan dengan efektif, tepat sasaran. Dan biarlah Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menyediakan vaksin yang aman untuk boleh dipakai bagi masyarakat umum. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, biarlah di dalam hati masyarakat ada satu kesadaran untuk ikut divaksin supaya mereka juga boleh menjaga diri mereka dan juga menjaga orang lain. Sehingga kondisi pandemi kami di negara kami ini boleh semakin baik dari waktu ke waktu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan di dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau yang memberkati setiap tenaga medis yang melakukan vaksin ini. Engkau juga yang memberikan perlindungan, Tuhan yang menjagai setiap mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa bagi beberapa saudara kita di dalam kelemahan tubuh mereka. Mari kita berdoa untuk saudari Yeni Munir yang rencana akan operasi mata pada tanggal 18 Juni ini di Jakarta. Kita doakan juga Ibu Litio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa juga untuk imannya, dia boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita doakan Ibu Ung Sak Hyun di dalam masa tua, sedang sakit stroke. Kita berdoa biarlah beliau juga dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk penginjil Fernando. Beliau sedang menjalani proses cuci darah, dan mari kita doakan juga pelayanan hambanya di Perkantas Jambi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami saat ini membawa beberapa saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan memberikan jamahan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa menyerahkan saudari Yeni Munir yang rencana akan operasi mata tanggal 18 Juni ini. Kami menyerahkan seluruh proses persiapan, bahkan
pasca operasi pemulihannya Tuhan, Engkau juga campur tangan. Kami menyerahkan Ibu Litio Chun di masa tua, penuh dengan kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau memberikan dia kekuatan melewati masa tuanya ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa, biarlah dia sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Tuhan, kami juga mengingat untuk Ibu Ung Sak Hyun, yang juga masa tuanya juga mengalami sakit. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan melalui keluarga yang mengasihinya. Tuhan, kami juga mengingat untuk rekan kami, penginjil Fernando. Tuhan, beliau sedang menjalani proses cuci darah. Tuhan, Engkau berikan dia kekuatan, Engkau berikan dia semangat. Bahkan di tengah-tengah pelayanannya di Perkantas Jambi, Tuhan, Engkau terus pakai dia menjadi berkat. Engkau yang akan menolong supaya pengobatan yang dia lakukan juga Tuhan jamah. Tuhan, berikan dia kekuatan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang akan menjamah, Engkaulah yang akan menyatakan kasih setia-Mu bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa bagi jemaat yang di dalam pemulihan. Kita doakan Ibu Yuli yang sakit paru, sedang dalam pemulihan pasca keluar dari rumah sakit. Kita doakan juga Ibu Chen Rui Tuan yang sakit tulang, sedang juga di dalam masa pemulihan. Mari kita berdoa untuk ketiga ibu ini. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Ibu Yuli. Kami terus berdoa di dalam masa pemulihan yang dia jalani, dia tidak menjadi putus asa. Meskipun ada waktu-waktu dia mengalami kesusahan akan sakit penyakit yang dia alami, Tuhan kiranya meneguhkan imannya. Kami juga mengingat untuk Ibu Chen Rui Tuan, dia juga sedang di dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, supaya dia tetap boleh mengandalkan Tuhan. Dia tetap boleh ingat kepada Tuhan, dan Tuhan jugalah yang mengingat dia. Kami menyerahkan seluruh doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar, Engkau yang akan juga menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam doa kami, apa yang kami doakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Cornelius, dan mari kita bersama-sama mempersiapkan dengan menaikkan pujian, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Waktu dan tempat saya persilakan untuk contoh Cornelius menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan yang indah untuk boleh bersama-sama datang memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan juga bersama-sama ya Tuhan menaikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Dan bahkan saat ini Tuhan, kami akan bersama belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami dan menyertai setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang ada di atas mimbar ini untuk boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan
yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini, yang saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai 21 yang berbunyi demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah perumpamaan orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu saudara sekalian, kata perumpamaan itu berasal dari kata peumpama. Nah, saudara sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata umpama itu berarti bukan hal yang sebenarnya atau bagaikan atau gambaran saja. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi tema ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa orang kaya yang bodoh ini bukanlah hal yang sebenarnya, tetapi hanyalah sebuah gambaran saja. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya tidak ada orang kaya yang bodoh. Justru saudara sekalian, orang kaya biasanya adalah orang yang sangat-sangat pintar. Sehingga paling tidak saudara sekalian, dia pintar bagaimana mencari atau mendapatkan uang atau harta kekayaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menarik sekali kalau kita bertanya kepada Mbah Google, maka saudara sekalian, Mbah Google akan segera memberitahu kepada kita siapa saja 10 orang yang paling kaya di Indonesia, ya, dan bahkan berikut semua harta kekayaan yang mereka miliki. Misalnya saudara sekalian, mereka adalah Robert Budi Hartono bersaudara, Prayogo Pangestu, Khairil Tanjung, dan juga Tahir dan sebagainya. Saudara sekalian, pertanyaannya sederhana, apakah mereka adalah orang-orang yang bodoh? Saudara sekalian, jika mereka orang yang bodoh, mungkinkah mereka bisa membangun dan mengembangkan usaha mereka sehingga bisa berkembang begitu pesat dan kemudian menghasilkan keuntungan yang fantastis bagi kehidupan mereka, dan kemudian membuat mereka menjadi orang yang sangat kaya di tengah-tengah bangsa kita? Saya kira Bapak saudara sekalian, mereka justru adalah orang-orang yang sangat-sangat pintar. Karena itu saudara sekalian, sebenarnya bukan orang kaya yang bodoh, tetapi saudara sekalian, orang kaya yang mungkin tidak bisa ataupun kurang bijak mengatur harta bendanya itu. Maka dia disebut sebagai orang kaya yang bodoh. Tapi sebetulnya saudara sekalian, kata kaya itu sendiri sangatlah relatif. Misalnya saudara sekalian, kita mungkin bisa kaya dalam komunitas kita, tapi belum tentu saudara sekalian kita bisa kaya dalam komunitas yang lainnya. Misalnya saya kasih contoh begini, ya. Kita mungkin punya 1 miliar dalam komunitas kita, ya, paling kaya di antara komunitas kita, karena di dalam komunitas kita orang-orang yang mungkin hanya berada ataupun mereka hanya punya ratusan juta. Tetapi saudara sekalian, ketika kita berada pada komunitas yang lain, mereka yang mempunyai harta, saudara sekalian, lebih atau di atas 1 miliar, maka saudara sekalian, kita adalah termasuk orang yang paling miskin di dalam komunitas itu. Artinya apa saudara sekalian? Artinya adalah bahwa bukan persoalan kaya atau tidak kaya,
Tapi persoalannya bagaimana sikap kita terhadap kekayaan materi yang sifatnya sangat fana ini. Loh, sebabnya saya katakan bahwa tidak ada orang kaya yang bodoh, tetapi yang ada hanya orang kaya yang kurang bijak, saudara sekalian, mengatur kekayaannya itu. Loh, sebabnya Bapak saudara sekalian, mari kita sama-sama kita akan belajar bersama-sama perumpamaan ini dan bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak saudara sekalian, mengapa orang kaya ini disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Alasan yang pertama, saudara sekalian, adalah karena dia tamak dengan harta kekayaan materi yang hanya sifatnya sementara saja. Bapak saudara sekalian, perumpamaan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan dari salah seorang di antara begitu banyak orang yang sedang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu. Orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Lalu kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau menjadi pengantar atas kamu?" Lalu kemudian saudara sekalian, ketika Yesus selesai mengatakan kalimat itu, kemudian dia berpaling kepada muridnya dan juga orang-orang banyak yang mendengarkan pengajarannya pada waktu itu. Lalu kemudian berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu." Bapak saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu, lalu kemudian Tuhan Yesus pun menyampaikan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus berkata begini, "Ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Nah, Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu kita membaca perumpamaan ini sekilas, maka saudara sekalian kita tidak akan menemukan bahwa orang kaya ini adalah orang kaya yang jahat. Orang kaya ini justru adalah orang yang sukses di dalam menjalankan bisnisnya atau usahanya, sehingga kemudian mendatangkan hasil panen yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Bahkan hasil panen itu sudah tidak dapat ditampung lagi, sehingga dia harus membangun sebuah lumbung yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini bahwa orang kaya ini bukan saja sukses, tapi orang kaya itu adalah orang yang pintar. Orang kaya ini adalah orang pekerja keras. Sehingga saudara sekalian kita melihat di sini, dia begitu pintar mencari kondisi, situasi atau kesempatan yang tepat untuk meraih keberhasilan. Itu sebabnya saudara sekalian, bahkan kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita juga menemukan bahwa orang kaya ini bukan hanya pintar, bukan hanya pekerja keras, tetapi orang kaya ini juga adalah orang yang sangat tekun. Saudara, biasanya orang yang tekun itu sangat komitmen dengan pekerjaannya. Saudara sekalian, tidak ada yang lebih penting baginya selain daripada pekerjaannya itu. Itulah sebabnya dia akan terus berjuang dan bahkan akan dengan segenap hati untuk mengerjakan pekerjaannya sampai dia kemudian berhasil di dalam menjalani pekerjaannya itu. Nah, bahkan Bapak Saudara sekalian, kalau kita baca di sini, orang kaya ini bukan hanya pintar, bukan hanya pekerja keras, bukan hanya tekun, tetapi orang kaya ini juga adalah orang yang sangat beruntung. Sebagai petani, saudara sekalian, tidak cukup saudara sekalian kita hanya pintar, hanya tekun, ya pekerja keras. Tetapi kalau misalnya dia cuaca tidak mendukung dia, maka saudara sekalian dia tidak akan bisa menghasilkan panen yang berlimpah-limpah itu. Karena itu saya mengatakan bahwa orang kaya ini adalah orang yang kaya yang sangat beruntung. Karena saudara sekalian, alam saja sangat bersahabat dengan dia. Sehingga kemudian dia bisa mendapatkan hasil panen yang begitu berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Jika orang ini saudara sekalian berada di tengah-tengah kita, atau mungkin dia kalau dia adalah jemaat di gereja kita, maka saudara sekalian mungkin kita mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jika orang ini saudara sekalian ada di dalam sebuah komunitas, maka saya percaya bahwa orang ini adalah orang yang sangat disegani dan dihormati karena kesuksesannya, keberhasilannya, ketekunannya itu. Sehingga saudara sekalian dia sangat-sangat dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara sekalian, inilah gambaran orang kaya ini yang sebenarnya. Jadi saudara sekalian, kalau demikian, apa salah atau masalah yang dialami oleh orang kaya ini? Bukankah saudara sekalian, kalau kita berada di posisi orang kaya ini, maka saudara sekalian, ketika kita mempunyai harta ataupun mempunyai hasil panen yang berlimpah-limpah, maka kita juga akan melakukan hal yang sama untuk kita membangun lumbung yang lebih besar lagi untuk bisa menampung hasil panen kita itu. Nah, Bapak saudara sekalian, kelihatannya tidak ada sesuatu yang salah dengan orang kaya ini. Dia tidak berbuat salah, dia tidak berbuat dosa, dia tidak menyakiti orang lain. Mengapa saudara sekalian dia disebut sebagai orang yang bodoh? Nah, Bapak saudara sekalian, justru harusnya dia adalah seorang yang sangat-sangat pintar, sukses, ya, pekerja keras, tekun dan beruntung. Kenapa disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Bapak saudara sekalian, di dalam Alkitab ya menarik sekali bahwa kata bodoh dalam bahasa aslinya itu saudara sekalian tidak mengandung arti bodoh secara kognitif atau bodoh secara logika. Tetapi saudara sekalian, bagian ini harus kita tafsirkan bahwa dia bodoh secara rohani. Apa maksudnya saudara sekalian bodoh secara rohani? Bodoh secara rohani adalah dia tidak punya pemahaman rohani. Mengapa dia tidak punya pemahaman rohani saudara sekalian? Karena saudara sekalian, orang kaya ini hanya memikirkan satu sisi saja di dalam kehidupannya, yaitu kehidupan secara duniawi atau materi. Ia tidak memikirkan sisi kehidupan rohani. Dia tidak paham bahwa hidup bukan hanya perkara duniawi, tetapi juga perkara rohani atau surgawi. Dia tidak mengerti bahwa di balik kehidupan jasmani ataupun kehidupan duniawi masih ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan surgawi. Itu sebabnya tidak heran saudara sekalian, dia punya tujuan hidup hanya untuk mengumpulkan harta benda yang lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk dirinya sendiri. Sehingga saudara sekalian, kita membaca di sini dia harus membangun rumbung yang lebih besar lagi untuk menampung semua hasil panen yang dia miliki itu. Dengan kata lain saudara sekalian, orang kaya ini begitu tamaknya akan harta kekayaan yang sifatnya hanya sementara ini. Bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa itu tamak? Tamak itu artinya adalah bahwa kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi untuk diri kita sendiri. Saudara sekalian, definisi seperti ini mengingatkan pada kita bahwa ketamakan adalah sebuah natur keberdosaan manusia yang ingin saudara sekalian meraih atau mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk diri sendiri. Pertanyaannya saudara sekalian sederhana. Mengapa saudara sekalian kita seringkali terjebak ke dalam dosa ketamakan ini? Alasan yang pertama adalah karena kita merasa apa yang kita miliki itu masih kurang. Yang kedua saudara sekalian, karena kita tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Dan yang ketiga saudara sekalian, kita selalu membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain yang punya. Bahkan yang keempat saudara sekalian, kita ingin menjadi orang yang nomor satu, ya, melebihi orang lain. Paling kaya di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, di komunitas kita. Sehingga demikian saudara sekalian, kita berusaha dengan sekuat tenaga. Kita berusaha untuk meraih atau merambil ataupun mencapai atau mendapatkan lebih banyak lagi untuk diri kita sendiri. Bapak saudara sekalian, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita harus
sungguh-sungguh menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan selama kita berada di dalam dunia ini. Artinya firman Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita untuk apa? Untuk kita jangan jatuh ke dalam dosa ketamakan ini, ya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa ketamakan yang akan membawa kita ke dalam kesengsaraan dan juga penderitaan yang mengerikan dan mencelakakan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, pada suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Robert Yarrington. Pemuda ini saudara sekalian ingin hidup bermewah-mewah. Nah, saudara sekalian sebagai orang yang ingin hidup bermewah-mewah, tentu saja kita membutuhkan banyak uang, ya. Lalu kemudian saudara sekalian Robert Yarrington ini kemudian berpikir bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dengan tanpa harus bersusah payah. Lalu kemudian saudara sekalian dia kemudian berpikir, memutar otak untuk menemukan bagaimana caranya bisa mendapatkan harta kekayaan. Sehingga saudara sekalian dia menemukan dengan satu cara, yaitu dia menandatangani sebuah perjanjian asuransi. Kalau nanti dia mendapatkan atau mengalami kecelakaan, maka perusahaan asuransi itu harus memberikan santunan kepadanya sebanyak $210.000 kepadanya. Yang kalau kita kurskan sekarang ini 14.500, maka sekitar 3.045.000.000 rupiah. Nah, Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu kemudian maka terjadilah sebuah kecelakaan sangat mengerikan yang kemudian membuat kedua kaki daripada Robert Yarrington ini putus. Dan kelihatannya memang sebuah kecelakaan yang sebenarnya, maka kemudian perusahaan asuransi itu pun kemudian membayar sejumlah uang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam polis asuransi itu, yaitu $210.000 kepada Robert Yarrington. Tapi saudara, tetapi tidak lama kemudian saudara, ada dua orang pemuda yang kemudian ditangkap oleh polisi karena telah melanggar peraturan atau hukum di negaranya itu, dengan memotong kedua kaki daripada Robert Yarrington itu, yaitu temannya itu. Nah, ini kemudian saudara, apa yang dilakukan itu kemudian diakui semuanya itu di depan polisi, ya, pada waktu itu. Nah, sekarang Robert Yarrington yang kakinya sudah buntung dua-duanya itu harus mempertanggungjawabkan kecelakaan palsu itu di hadapan pihak yang berwajib pada waktu itu. Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Hari ini Bapak Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing, agar kita tidak terjerat ke dalam dosa ketamakan yang kemudian membawa kita hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Karena harta kekayaan sifatnya hanya sementara, sifatnya hanya ada di dunia ini. Ketika seiring berjalannya waktu, maka semua harta itu akan lenyap begitu saja. Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita sama-sama kita belajar untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap harinya. Lalu saudara sekalian, menarik sekali bahwa orang kaya ini bukan hanya tamak terhadap kekayaan, tetapi juga orang kaya ini, saudara sekalian, mengandalkan kekayaannya itu dalam menjalani hidupnya. Coba perhatikan di ayat yang ke-19 berkata demikian. Sesudah itu aku, orang kaya itu, akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah dan makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah.
Bapak Saudara sekalian, ayat ini memberitahukan pada kita bahwa orang kaya ini berpikir bahwa kekayaannya yang begitu banyak itu, berlimpah-limpah itu akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan hidup baginya itu. Sehingga saudara sekalian, dia tidak perlu lagi untuk bekerja. Dia bisa bersantai, dia bisa menikmati segala harta kekayaannya itu bertahun-tahun lamanya karena tidak akan habis-habisnya. Tetapi sayang sekali saudara sekalian, dia tidak tahu bahwa harta kekayaan yang sifatnya materi tidak mungkin bisa memuaskan jiwa seseorang. Masih ada satu sisi kehidupan yaitu sisi kehidupan rohani yang hanya bisa dipuaskan melalui kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan daripada manusia. Itu sebabnya saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita manusia itu punya dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Karena itu Bapak Saudara sekalian, selain sandang, pangan dan papan yang kita butuhkan dalam hidup ini, maka saudara sekalian, kita juga perlu beribadah kepada Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kita perlu membaca firman Tuhan sebagai asupan rohani bagi setiap daripada kita. Lalu saudara sekalian, sayang sekali orang kaya ini tidak demikian. Dia hanya memikirkan satu sisi saja kehidupannya. Yaitu dia hanya memikirkan kebutuhan jasmani saja, kebutuhan materi saja. Dia mengabaikan kebutuhan rohaninya. Bapak saudara sekalian, kalau kita mau jujur, bukankah saudara sekalian ada banyak sekali kita seperti orang kaya ini. Saudara sekalian, kita berpikir kalau kita punya banyak harta, kalau kita punya segala sesuatu yang bisa kita nikmati, kita sukses, kita terkenal, kita punya jabatan yang tinggi, kita punya status sosial yang mengagumkan di dalam masyarakat, kita punya prestasi dan prestise yang diakui oleh banyak orang di tengah-tengah komunitas kita, maka akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi kita. Itulah sebabnya kita berusaha untuk mencapai, meraih, mendapatkan sebanyak-banyaknya saudara sekalian hal-hal seperti demikian untuk diri kita sendiri. Karena kita berpikir kalau kita sudah memiliki semua itu akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada kita. Sebaliknya saudara, kalau kita tidak punya semua itu, maka hidup ini tidak akan bisa bahagia dan puas. Karena itu saudara sekalian, tidak heran kita sangatlah tergantung dengan harta kekayaan materi itu. Tanpa harta kekayaan materi seolah kita tidak bisa hidup lagi. Saudara sekalian, di masa-masa pandemi kita juga melihat hal yang sama gitu ya. Orang kaya yang begitu kayanya tiba-tiba kemudian harus kehilangan harta kekayaannya itu. Dan kemudian mereka menganggap bahwa hidup ini tidak berarti lagi. Mereka menganggap bahwa hidup ini sia-sia karena tidak ada lagi harta kekayaan yang mereka bisa andalkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kemudian saudara, mereka melakukan sebuah hal yang sangat tragis, yaitu membunuh dirinya sendiri. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, punya banyak harta belum tentu saudara sekalian adalah jaminan bagi kita untuk hidup dalam kepuasan dan kebahagiaan. Buktinya saudara sekalian, kita melihat ada begitu banyak orang yang kaya, begitu banyak orang yang punya banyak materi, tetapi hidup mereka pada akhirnya begitu tragis, hidup dalam kesengsaraan, dan bahkan ada banyak di antara mereka yang kemudian menghabisi hidup mereka seperti sangat tragis dan seperti itu. Bapak saudara sekalian, oleh karena itu jika harta kekayaan bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan sejati, maka saudara sekalian, seorang yang paling kaya di Jerman yang bernama Adolf Merkel tidak mungkin akan menabrakkan dirinya dan membunuh dirinya dan menabrakkan dirinya kepada kereta api. Jika saudara sekalian harta kekayaan itu bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan, tidak mungkin saudara sekalian seorang miliuner yang bernama Scott Young, saudara sekalian, melompat dari penthouse-nya kemudian mati dengan sangat menggenaskan. Dan masih banyak lagi saudara sekalian mungkin contoh-contoh yang lainnya yang begitu mengerikan kehidupan orang-orang kaya, dan kemudian ketika mereka merasakan bahwa jatuh ketika mereka mengalami kegagalan dalam bisnis mereka dan kemudian bangkrut, maka mereka kemudian merasa tidak berarti lagi hidup ini dan kemudian akhiri hidupnya dengan sangat tragis. Bapak saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan Yesus
memperingatkan setiap daripada kita supaya kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk supaya kita jangan mengandalkan harta kekayaan, mengandalkan segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Ya, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segala sumber. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Saudara sekalian, seperti inilah saudara sekalian, kita harus hidup mengandalkan Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tetapi saudara sekalian, berbeda sekali dengan orang kaya tadi. Dia mengandalkan kekayaannya untuk menjalani hidupnya yang begitu singkat itu. Itu sebabnya saudara sekalian, Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang bodoh. Alkitab mengatakan saudara sekalian, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Bapak saudara sekalian, hari ini yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mau menjadi orang bodoh ataukah kita mau menjadi orang yang bijak? Kalau kita menjadi orang yang bodoh, maka saudara sekalian, kita akan seperti orang kaya yang bodoh ini, mengandalkan harta kekayaan dalam menjalani hidupnya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, maka saudara sekalian, kita akan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala sesuatu. Saudara sekalian, dia bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Bapak saudara sekalian, menarik sekali. Ya, orang kaya ini bukan saja disebut sebagai orang bodoh karena dia tamak dan mengandalkan kekayaan itu untuk menjalani hidup ini. Tetapi dia adalah orang kaya yang sangat-sangat egois. Ayat 21 berkata begini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak saudara sekalian, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa orang kaya yang memiliki panen yang berlimpah-limpah adalah orang kaya yang sangat-sangat egois. Dia bukan saja saudara sekalian menimbun harta, tetapi dia juga menimbun harta untuk dirinya sendiri. Bapak saudara sekalian, jikalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan sebuah kenyataan bahwa memang orang kaya itu sukar untuk masuk surga. Bukan karena kekayaannya itu jahat, tetapi efek daripada kekayaannya itu yang kemudian akan membuat dia menjadi tamak, membuat dia mengandalkan kekayaannya itu, dan kemudian membuat dia akan egois dan bahkan menolak Tuhan. Nah, Bapak saudara sekalian, coba perhatikan sikap daripada orang kaya yang disebutkan di dalam perumpamaan ini. Ya, dia selalu memakai kata aku dan ku berulang-ulang kali. Coba perhatikan di ayat yang ke-17 dan ke-19. Dia berkata begini, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Nah, saudara sekalian, kata aku dan ku itu begitu banyak kali dia ulang. Saudara sekalian, kalau kita hitung ada 8 kali dia memakai kata aku. Dan kemudian dia memakai kata ku ini sebanyak 4 kali dan bahkan 5 kali. Kalau kita membaca ayat selanjutnya. Dengan kata lain Bapak saudara sekalian, apa yang dia lakukan itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Saudara sekalian, ladangnya, ya, tanahnya,
hasil panennya saudara sekalian yang berlimpah-limpah itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya tidak heran kalau Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang kaya yang bodoh. Karena dia saudara sekalian tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk spiritual. Artinya saudara sekalian hidup ini saudara sekalian bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi saudara sekalian kita juga harus berrelasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Agar hidup kita ini hidup yang bermakna, hidup yang bahagia. Bapak saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah hari ini bagaimana dengan hidup kita? Acap kali saudara sekalian tanpa kita sadari, seringkali saudara sekalian kita seperti orang kaya ini. Ingin mencapai tujuan yang kita inginkan, saudara sekalian kita mengabaikan relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Lalu kemudian kita memfokuskan saudara sekalian hidup kita, pikiran kita, hati kita hanya untuk diri kita sendiri. Hanya untuk si aku ini. Yang penting kesejahteraanku, yang penting kesuksesanku, yang penting usahaku, yang penting pekerjaanku, masa depanku, asetku, dan segala sesuatunya untuk diriku. Semua kita fokuskan hanya untuk diri kita sendiri. Sehingga saudara sekalian kita sama bodohnya dengan orang kaya tersebut. Karena kita tidak memahami kehendak Allah. Untuk apa Tuhan titipkan segala harta benda kepada kita? Untuk apa Tuhan memberikan talenta, karunia dan segala sesuatu yang kita miliki dalam diri kita? Kita tidak tahu saudara sekalian untuk apa. Kita hanya tahu saudara sekalian hanya untuk diri kita sendiri. Sehingga saudara sekalian jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh seperti orang kaya ini. Bapak saudara sekalian, mari hari ini kita bersama-sama kita mau belajar untuk hidup lebih bijak lagi. Untuk hidup lebih mengerti kehendak Tuhan. Untuk apa saudara sekalian Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya. Mari kita juga mau belajar saudara sekalian untuk tidak tamak terhadap harta kekayaan dunia. Jabatan, popularitas saudara sekalian yang hanya sifatnya sementara. Yang seiring waktu saudara sekalian berjalan dalam kehidupan kita akan lenyap begitu saja. Mari Bapak saudara sekalian kita juga mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Sekalipun saudara sekalian kita punya banyak hal yang bisa kita andalkan. Tetapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Tuhan bisa dan mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita juga mau belajar saudara sekalian untuk berbagi terhadap sesama kita. Dan juga terhadap pekerjaan Tuhan. Sehingga hidup ini bisa bermakna dan hidup ini menjadi lebih berarti dalam kita menjalani hidup ini. Bapak saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Amin. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan bersama pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh ya Tuhan belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi orang yang bijak ya Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan hidup kami ini bermakna, hidup kami ini bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak saudara sekalian, ibadah doa kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Amin.